Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami peserta Laser CPNS ATR BPN dari gelombang 1 Angkatan 3 kelompok 1 dari sub kelompok 1 akan mendiskusikan terkait bad practice dan good practice di Kementerian ATR BPN. Sebelumnya kami sudah menyepakati dua isu, masing-masing satu isu good practice dan masing-masing isu bad practice. Yang pertama kami akan mendiskusikan bad practice yang akan dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN. Untuk video dan artikelnya boleh dibantu share Mbak Yung. Untuk tersangka MS, sejak hari ini dilakukan penahanan oleh tim penyidik dalam waktu 20 hari pertama, terhitung tanggal 1 Desember 2022 sampai 20 Desember 2022 di rutan KPK pada Kafling C1 Gedung ACLC. Konstruksi perkara yang terjadi dalam dugaan TPK ini adalah, jadi pertama, saudara FW sebagai pemegang saham PTAA memerintahkan dan menugaskan saudara SDR untuk melakukan pengurusan perpanjangan sertifikat HGU PTAA yang segera akan berakhir pada masa berlakunya di tahun 2024. Jadi masa berlakunya sampai 2024, tapi kemudian untuk memperpanjangnya sudah dilakukan lebih awal. Kedua, dari awal proses pengurusan HGU tersebut, saudara SDR selalu diminta untuk aktif menyampaikan setiap perkembangannya kepada saudara FW. Selanjutnya, saudara SDR menghubungi dan melakukan beberapa pertemuan dengan saudara MS yang menjabat selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau yang membahas antara lain terkait perpanjangan HGU PTAA dimaksud. Baik teman-teman, dari video dan artikel tersebut menggambarkan bad practice dari Kementerian ATR BPN, di mana Kepala Kantor Wilayah BPN Riau ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi pengurusan HGU. Dari sini apakah ada teman-teman yang memiliki pendapat terkait analisis isu bad practice tersebut? Untuk teman-teman yang memiliki pendapat, dipersilahkan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Mas Awanda izin menyampaikan pendapat. Jadi dengan menggunakan teknik fishbone, kita bisa melihat secara jelas. Yang pertama itu man atau sumber daya manusia. Di sini melalui kasus ini kita bisa melihat bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Riau yaitu Muhammad Syahrir itu telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Riau dan didukung dengan General Manager dari PT Adi Mulia Agro Lestari yaitu Bapak Sudarso yang aktif menjalin komunikasi dalam memperlancar suap ini. Dan didukung juga dengan keterlibatan pemegang saham, yaitu Bapak Frank Wijaya, yang dalam perintahnya itu dia melakukan pemberian perintah untuk memberikan suap. Dan eh, dari pemerintahnya sendiri, yaitu yang terakhir itu oleh Bupati Kuansing, yaitu Bapak Andi Putra, yang memberikan rekomendasi yang di mana rekomendasi itu mendukung perpanjangan hak guna usaha secara tidak objektif atau tidak dengan SOP. Yang kedua itu material, yaitu dokumen atau informasi. Nah, rekomendasi yang didapatkan dari Bupati itu dijadikan dasar dalam mempercepat proses hak guna usaha. Meski diduga yang bisa kita lihat di berita ini bahwa hal tersebut itu tidak sesuai dengan prosedur. Dokumen pengurusan hak guna usaha itu dinilai, disinyalir dimanipulasi atau menggunakan proses dengan campur tangan non formal. Dan yang terakhir yaitu penggunaan rekening pribadi dan mata uang asing yang tertera di situ merupakan Singapura Singapura dolar untuk transaksi ilegal yang tidak dibenarkan. Terima kasih, Mas Awanda. Terima kasih Mas Noval. Izin menambahkan Mas, berdasarkan penjelasan Pak Arwin Basu tadi, jika kita ingin menganalisis isu dengan menggunakan fishbone, maka bisa menggunakan parameter 5M, di mana tadi sudah dijelaskan parameter M yang pertama itu man, yang kedua material. Selanjutnya menurut saya akan lebih baik jika dilengkapi dengan 3M lainnya. Adakah yang teman-teman yang memiliki pendapat terkait isu ini, khususnya terkait parameter method, money, dan mesin?
Dipersilahkan buat teman-teman. Oke, tadi yang disebutkan oleh Mas Awanda, yaitu lalu selanjutnya ada metode, yaitu di mana proses pengurusan HGU tidak mengikuti prosedur baku yang telah ditetapkan oleh negara, tidak adanya transparansi dalam proses evaluasi dan perpanjangan HGU, serta sistem birokrasi memungkinkan adanya celah lobby dan negosiasi, bisa disebut juga di balik layar. Lalu ada selanjutnya ada money, di mana permintaan uang sebesar 3,5 miliar dalam bentuk 120.000 dolar Singapura yang pembayarannya dilakukan dengan skema uang muka yaitu sebesar 40-60%, dan juga adanya indikasi penggunaan rekening bank pribadi untuk menyamarkan transaksi. Lalu selanjutnya ada mesin, di mana lemahnya pengawasan internal di Kanwil BPN-nya sendiri, terus juga bisa disebut juga tidak adanya efektifnya sistem anti suap atau kontrol integritas di lembaga pertanahan, lalu sistem pemrosesan AGU tidak digital atau terintegrasi secara transparan sehingga membuka celahnya manipulasi. Segitu aja pendapat dari saya kembalikan ke Mas Anwanda. Oke, terima kasih Mbak Lembayung dan Mas Noval. Sehingga berdasarkan isu yang ada, yang sudah kita analisis dengan menggunakan fishbone dengan parameter 5M tadi, bisa kita simpulkan bahwa kasus ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem birokrasi pertanahan yang dimanfaatkan oleh oknum pejabat dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. Kolusi antara pihak pemerintah dan perusahaan menyebabkan kerusakan integritas dan kepercayaan publik terhadap negara. KPK bertindak tegas dengan menetapkan dan menahan para pelaku sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, selanjutnya setelah kita analisis isu aktual tadi, adakah teman-teman yang bisa menyampaikan pendapatnya di mana kaitannya isu aktual tersebut dengan analisis fishbone kita terhadap manajemen ASN dan juga smart ASN? Untuk teman-teman dipersilakan. Baik, izin Mas Noval. Nah, tadi itu kan penyebabnya bisa kita lihat jelas dari penjelasan dari Mbak Lembayung dan Mas Noval. Nah, kemudian kalau dilihat dari kita sebagai calon ASN, kita tentunya bisa melihat hal tersebut bukan perilaku yang baik, yang mana kasus ini menunjukkan kegagalan dalam manajemen ASN terkait integritas dan akuntabilitas. Nah, seorang pejabat publik ini diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik dan prinsip dasar ASN. Penahanan yang dilakukan KPK ini menunjukkan bahwa adanya dugaan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan tujuan manajemen ASN untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas. Selain itu, kasus ini juga menyoroti kelemahan dalam implementasi Smart ASN, di mana proses perpanjangan HGU ini seharusnya bisa dilakukan melalui sistem digital yang transparan untuk meminimalisir interaksi tatap muka yang berpotensi memicu praktik suap. Namun, pada faktanya dalam kasus tersebut melibatkan pertemuan tatap muka untuk bernegosiasi suap yang menunjukkan bahwa sistem yang ada ini masih rentan dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip Smart ASN. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Naufal. Baik, terima kasih Mbak. Selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi best practice ini, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut mencerminkan adanya celah yang cukup besar, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya untuk best practice, Mbak Lembayung, apakah bisa dibantu untuk share video best practice-nya? Komisi 2 DPR RI mendorong Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Sumedang meningkatkan layanan pertanahan guna mendukung penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor pertanahan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Zulfikar Arsesadikin menekankan pentingnya inovasi terkait layanan pertanahan agar proses administrasi dapat lebih cepat, mudah, dan transparan. Zulfikar mengapresiasi inovasi Kantor Pertanahan atau Kantah ATR BPN Sumedang, salah satunya terkait layanan prioritas bagi masyarakat yang mengurus sertifikat secara langsung. Ia juga mengapresiasi peran aktif Kantah ATR BPN Kabupaten Sumedang melalui program layanan antar sertifikat bagi dokumen yang belum diambil oleh masyarakat. Panja pengawasan PNBP di sektor pertanahan, kami mendapatkan paparan yang menurut kita apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman ATR BPN khususnya di Sumedang dalam memberikan layanan pertanahan perlu diapresiasi.
Mereka punya banyak inovasi. Yang menarik adalah ketika ada masyarakat, ada pihak yang mau mengurus langsung layanan tersebut, mereka diberi prioritas. Dan mereka juga memberikan layanan antar sertifikat bagi yang belum diambil. Zulfikar Arsesadikin mendorong kantor pertanahan di seluruh Indonesia dapat mengadopsi inovasi yang dilakukan Kantah ATR BPN Sumedang sehingga dapat berkontribusi optimal terhadap PNBP dari sektor pertanahan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Oke, terima kasih Mbak Lembayung. Selanjutnya teman-teman bisa kita diskusikan terkait analisis menggunakan berbagai teknik analisis isu terkait berita yang sudah disajikan tadi. Apakah teman-teman ada yang memiliki pendapat? Ya, jadi kalau contoh dari best practice ini dapat ditinjau dengan teknik analisis isu metode Fishbone yang terdiri dari man, material, method, money, dan machine. Untuk man-nya sendiri ini, yang pertama adanya SDM Kantah Sumedang yang memiliki pola pikir inovatif dan menjadi pendorong lahirnya terobosan layanan. Kemudian ada juga pegawai yang bersedia dan berkomitmen dalam pelaksanaan inovasi seperti mengantarkan sertifikat ke pemohon. Yang kedua, untuk material ini adanya sumber daya administrasi. Kemudian untuk yang metode terdiri dari inovasi prosedur pelayanan prioritas yang langsung melayani masyarakat di tempat, pengantaran sertifikat ke rumah pemohon untuk menghemat waktu, dan juga proses pelayanan yang transparan. Kemudian yang keempat, untuk money ini inovasi juga mendorong peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor pertanahan. Ada juga adanya efisiensi biaya untuk penggunaan layanan dan administrasi. Kemudian yang terakhir untuk mesin ini, infrastruktur yang mendukung layanan antar sertifikat seperti logistik internal dan transportasi. Mungkin itu untuk Fishbone-nya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Nah, berdasarkan pendapat dari Mbak Ayu tadi terkait best practice di Kementerian ATR BPN, kira-kira menurut teman-teman, adakah kaitan hasil analisis tersebut dengan manajemen ASN dan smart ASN? Baiklah, izin menjelaskan terkait analisis keterkaitan dengan manajemen ASN. Jadi inovasi seperti layanan prioritas dan layanan antar sertifikat itu menunjukkan hasil dari manajemen ASN yang berhasil menciptakan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima. Hal ini selaras dengan tujuan manajemen ASN untuk membentuk aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan efektif serta memuaskan masyarakat. Terima kasih. Kembali ke masuk Anda. Oke, jika tadi Mas Noval mengemukakan pendapat terkait dengan manajemen ASN, selanjutnya apakah ada dari teman-teman yang memiliki pendapat apa kaitannya dari best practice tersebut terhadap smart ASN? Izin Mas Arwanda berpendapat, tadi kan sudah dijelaskan terkait kaitannya dengan manajemen ASN, lalu itu ada lagi keterkaitannya dengan smart ASN, yaitu di mana inovasi tersebut adalah wujud nyata dari konsep smart ASN, di mana ASN didorong untuk menjadi individu yang memiliki penguasaan teknologi, layanan antar sertifikat, misalnya adalah sebuah layanan yang didasarkan pada efisiensi dan kemungkinan besar didukung oleh sistem digital. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa ASN di kantor tersebut telah mengadopsi cara kerja yang lebih modern dan cerdas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Itu sekian dari saya berikan ke Mas Awanda. Terima kasih Mbak Lembayu. Berdasarkan paparan terkait analisis best practice yang sudah dikaitkan dengan manajemen ASN dan juga dikaitkan dengan smart ASN, kira-kira adakah yang dapat menyimpulkan terkait analisis dan juga kaitannya dengan manajemen dan smart ASN tersebut? Oke, terima kasih Mbak Lembayung. Sehingga berdasarkan analisis dan diskusi kelompok kita terkait best practice yang dikaitkan dengan manajemen ASN dan smart ASN, dapat disimpulkan bahwa inovasi layanan prioritas dan antar sertifikat di kantor pertanahan Sumedang menunjukkan praktik terbaik dari transformasi pelayanan publik yang berhasil memadukan antara kualitas SDM, prosedur yang sederhana, efisiensi biaya, serta dukungan teknologi dan sarana pendukung.
inovasi ini mencerminkan manajemen ASN yang efektif dalam membentuk aparatur profesional berintegritas dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat, sekaligus menjadi wujud nyata smart ASN yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan birokrasi modern. Menurut saya itu yang bisa kita simpulkan terkait kaitan dari best practice dengan manajemen ASN dan smart ASN. Oke, maka dengan berakhirnya diskusi kita hari ini, berakhir pula pertemuan kita untuk kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.